menebang pohon itu. Ya, Lewat saja tidak ada yang berani kalau sudah maghrib. Bagaimana? ditebang tidak memban, Pak. Gergaji besar juga belum tentu bisa, Pak. Pohon ini memang ada penunggunya. Sebuah pohon beringin yang tumbang di depan rumah tak bisa dipotong dengan kapak ataupun gergaji. Warga merasa jika pohon tersebut ada penunggunya. Akhirnya diputuskan untuk memanggil ustadz hingga pohon itu bisa dipotong dengan mudah. Pasangan muda Agus dan Hana memutuskan untuk membeli rumah tua yang lama ditinggalkan. Selama beberapa hari mereka tinggal di sana, gangguan mistis terus terjadi. Terlebih, Hana sering kerasukan setan. Satu persatu tengkorak ditemukan di sekitar rumah mereka. Lukisan mengerikan yang ditemukan Hana membuat gadis itu terus bertingkah aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kala itu ketika malam hujan deras, dua pria perampok masuk ke dalam rumah menir Belanda yang masih asik tidur dengan gundik mudanya. Mereka mengambil barang berharga hingga salah satu menjatuhkan pot bunga yang terbuat dari logam. Suara kencang itu membangunkan menir Belanda yang tertidur pulas. Dengan menggunakan senter, Menirus keluar dari kamar untuk memeriksa keadaan. Dua perampok yang sudah bersembunyi bersiap menghabisi Menir jika mereka ketahuan. Ketika lampu dinyalakan, Menir merasa ada yang tak beres dengan pintu depan rumah. Ia berjalan dan langsung dihajar oleh dua perampok itu. Juarsi, gundik muda yang keluar dari kamar, langsung berteriak begitu melihat suaminya dihajar oleh para perampok. Melihat Menir dibunuh, Juarsi berusaha melawan, namun ia sedikit kewalahan. Tak berselang lama kemudian, Yunan, kacung dari rumah itu, datang. Ia mengetahui jika perampok itu adalah warga sekitar yang bernama Soma dan Ulun. Soma meminta Yunan untuk tidak mencampuri urusannya. Soma tahu jika Yunan masih mencintai Juarsi meski wanita itu sudah menjadi gundik Belanda. Yunan tak terima dan mengeluarkan parang. Mereka bertiga bertarung hingga Yunan terkena tebasan di dada. Yunan kewalahan menghadapi Soma dan Ulun yang terus-terusan menyerang. Juarsi yang mencoba membantu justru terlempar ke kursi. Soma yang melihat kemolekan tubuh Juarsi berniat untuk menggarap wanita itu juga. Juarsi memohon agar dirinya tidak digarap dan meminta perampok itu untuk mengambil harta benda milik Menirus. Yunan hanya bisa melihat wanita yang dicintainya digarap di depan mata karena parang berada di lehernya. Kini giliran Ulun yang hendak menggarap Juarsi di dalam kamar. Ia membawa wanita itu masuk ke dalam, di mana Juarsi yang melihat parang tertancap di lukisan langsung mengambil dan menghunus parang itu ke tubuh Ulun. Yunan kala itu masih dihajar oleh Soma. Juarsi yang keluar dari kamar dengan parang langsung menusuk tubuh Soma dari belakang. Juarsi berhasil membunuh dua perampok itu sendirian. Ia meminta Yunan untuk bergegas membantu menguburkan Ulun dan Soma. Cepat, cepat. Ia juga meminta Yunan untuk merahasiakan apa yang terjadi. Mereka menyeret jasad Soma di mana terlihat lukisan dari Juarsi menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi. Dan film pun dimulai. Berganti ke beberapa tahun setelahnya, rumah besar itu kini sudah dibeli oleh seorang guru SMA bernama Agus. Sekarang sudah sah punyaan Bapak. Ya. Maklar dari rumah itu menjelaskan jika kini rumah tersebut sudah sah menjadi milik Agus. Agus sangat berterima kasih karena ia bisa membeli rumah dengan harga yang sangat murah. Warga desa berdatangan untuk melihat warga baru yang baru saja pindah ke kampung mereka. Hana meminta para pegawai untuk memindahkan barang-barang masuk ke dalam rumah. Tak jauh dari halaman depan terlihat sebuah pohon beringin yang cukup besar. Hana memanggil suaminya dan meminta untuk menebang pohon itu karena ia merasa jika ada pohon beringin di depan rumah, mereka merasa seperti berada di kuburan. Supir truk terkesima melihat bangunan tua itu karena sudah banyak yang lapuk dan butuh banyak perbaikan. Hana yang masuk ke dalam langsung duduk di kursi. Karena rumah lama tak dihuni, banyak debu yang berterbangan. Hana mengeluhkan Agus yang membeli sebuah rumah tua. Agus menjelaskan pada istrinya jika rumah itu murah untuk ukurannya yang cukup besar. Apalagi jika mereka tinggal di kota, kemungkinan uang mereka hanya bisa untuk mengontrak rumah selama 2 tahun. Hana masuk ke dalam kamar yang masih belum dibersihkan. Seekor kucing terlihat keluar dari balik lukisan usang.
Sementara itu di luar rumah Pak RT sudah datang menyambut warga baru. Agus meminta maaf karena ia berniat untuk datang ke tempat Pak Madrais malam nanti. Madrais tak mempermasalahkan hal itu, yang terpenting mereka bisa saling kenal dengan sesama warga yang ada di sana. Dari kejauhan, Yunan yang sudah tua mengintip rumah dari Juarsi yang kini sudah ditempati oleh orang lain. Agus memanggil istrinya yang sedang membersihkan lukisan dari Juarsi. Karena tak menyahut panggilannya, Agus mendatangi istrinya yang berada di dalam kamar. Agus memperkenalkan Hana pada Madrais selaku RT setempat. Hana langsung mengajak Agus untuk kembali masuk ke dalam. Ia menunjukkan sebuah lukisan yang terbengkalai. Menurutnya, lukisan itu sangatlah indah namun diterlantarkan begitu saja. Agus yang menatap lukisan itu mengakui keindahannya, namun sayang sudah robek. Terlebih, tatapan di mata lukisan itu sangat tajam seperti menyimpan sebuah dendam. Hana sendiri justru kagum dengan lukisan itu karena matanya sangat indah dan sangat berkesan. Lukisan itu dilukis oleh Rus pada tahun 1943. Agus meminta istrinya untuk menaruh lukisan itu dan meminta untuk mengatur barang-barang yang masuk ke dalam rumah. Indah dan sangat berkesan. Agus memberikan bayaran pada supir truk yang membawa barang pindahan. Supir itu menanyakan apakah Agus tidak takut tinggal di rumah besar hanya berdua saja. Terlebih, rumah itu terlihat angker. Agus sama sekali tak peduli. Ia meminta bantuan Madrais untuk mencari orang yang bisa menebang pohon beringin di depan rumah. Mendengar hal itu, Pak Madrais terkejut. Ia memberitahu jika warga saja tidak ada yang berani lewat setelah maghrib, kecuali ada keperluan mendesak. Agus pun mempertanyakan alasannya. Apakah karena takut hantu? Ia menjelaskan jika di zaman sekarang takut hantu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Madrais pun mengerti dan jika Agus ingin menebang pohon, ia akan meminta bantuan Pak Hanafi, orang alim yang ada di desa mereka. Agus pun tak jadi meminta bantuan Madrais dan akan mencari sendiri orang yang bisa menebang pohon itu. Ia memberitahu jika istrinya tak suka dengan pohon beringin sebesar itu di rumah mereka karena terkesan angker. Sekilas, Agus melihat pria yang mengintip dari kejauhan. Sore harinya selepas mandi, Agus meminta Hana untuk membuatkan kopi. Ia mencari keberadaan istrinya ke sana kemari, di mana ternyata Hana tengah memperbaiki lukisan perempuan itu. Agus merasa kesal karena Hana seharian terus mengurusi lukisan usang itu. Hana menjelaskan jika ia merasa kasihan karena leher di lukisan itu tergores dan juga terdapat lubang di dadanya. Sepertinya wanita dalam lukisan itu tengah sengsara dalam hidupnya. Malam itu juga, Agus langsung mengajak Hana untuk main ranjang. Belum sempat dimulai, kaki Hana terkena tusukan jarum dari lukisan itu. Merasa tersakiti karena lukisan itu, Agus akan membuangnya esok hari. Hana sangat setuju dengan hal itu dan dibakar jika perlu. Tiba-tiba petir menyambar dan hujan turun dengan sangat deras. Agus kembali memulai aksinya, disaksikan dengan lukisan yang berada di atas kursi. Pagi harinya terdengar suara ketukan pintu. Agus bergegas bangun dari tidurnya di mana Pak Madrais dan Hansip sudah berada di depan rumah. Madrais memberitahu jika polisi dan Pak Camat berada di luar rumah. Agus terkejut mendengar ada polisi berada di rumahnya. Ia menanyakan apa yang terjadi. Madrais menjelaskan jika pohon beringin di depan rumah Agus sudah tumbang tadi malam ketika hujan lebat. Agus berniat membangunkan istrinya, namun Madrais melarang. Hansip menjelaskan jika di lubang bekas pohon itu ditemukan tengkorak manusia. Madrais memperkenalkan Agus pada Pak Camat dan polisi yang ada. Ia menjelaskan jika Agus merupakan seorang guru SMA yang baru saja pindah kemarin. Penyidik Susilo mempertanyakan alamat dari pemilik rumah sebelumnya. Agus memberitahu jika ia tak mengetahui pemilik rumah itu karena ia membeli pada seorang perantara. Susilo menanyakan pada Pak Madrais selaku RT. Madrais menjelaskan jika yang ia tahu rumah itu dihuni oleh Pak Yunan, namun pria itu tak pernah menetap. Ia hanya tahu jika Pak Yunan adalah teman dekat ayahnya dulu yang bernama Soma. Menurutnya, Yunan adalah orang yang misterius dan tak mau berkumpul dengan warga. Pria itu juga jarang hadir dalam sebuah perkumpulan RT. Hana yang melihat keributan bergegas memeriksa. Ia melihat tengkorak dan sesuatu masuk ke dalam matanya. Seketika itu, Hana langsung pingsan. Agus menenangkan warga dan yang lain jika akhir-akhir ini istrinya sering pingsan, mungkin karena tengah hamil.
Warga pun diminta untuk bubar dan jangan berkumpul di TKP. Madrai sendiri membantu Agus menggotong Hana masuk ke dalam kamar. Hana yang tersadar menanyakan apa yang terjadi. Agus memberitahu jika Hana pingsan di luar rumah. Hana yang kebingungan justru mengelak dan memberitahu jika dirinya baik-baik saja. Sudahlah Pak, tinggal saja. Ya. Sementara itu warga kesulitan untuk memotong pohon tumbang tersebut. Mereka melapor pada Madrais jika pohon itu tak mempan untuk ditebang. Madrais meminta untuk dipanggilkan Pak Hanafi. Agus yang melihat keheranan dengan kejadian tak masuk akal itu. Ia meminta untuk dibawakan gergaji besar atau gergaji mesin. Warga menegaskan jika gergaji juga tak akan bisa menebang pohon itu karena ada penunggunya. Iya. Omong kosong. Pak Guru. Agus sangat tak percaya dengan hal itu. Madrais menenangkan Agus dan mengatakan jika tak ada salahnya mendengar omongan warga, karena di tempatnya hal yang tak mungkin pun bisa terjadi. Tak berselang lama, Salim pun datang bersama dengan Pak Hanafi. Madrais menjelaskan kejadian yang terjadi dan meminta Pak Hanafi untuk membantu. Setelah dibacakan doa, pohon itu bisa dipotong-potong dengan kapak. Hanafi mendatangi Agus dan memberitahu jika di dunia tidak sebatas apa yang terlihat oleh mata. Ada alam gaib di balik alam nyata. Hanafi mengerti jika Agus orang terpelajar namun tidak seharusnya menyepelekan hal-hal gaib. Ia meminta Agus untuk berhati-hati karena rumah itu tidak cocok untuk pasangan muda karena terlalu kotor. Rumah itu kelihatannya kurang baik untuk keluarga muda seperti kalian. Hari itu juga Agus sudah harus mengajar di SMA. Sebagai guru biologi yang baru, Agus mendapat banyak perhatian dari para muridnya. Hana yang berada di rumah membawakan kopi untuk para warga yang sibuk memotong kayu. Dari mata Hana terlihat darah mengalir dari batang pohon yang membuatnya pingsan seketika. Agus yang mendengar istrinya pingsan dari warga yang datang bergegas pulang dan menabrak manusia di pinggir jalan. Maaf, sorry Pak. Sesampainya di rumah, Hana terlihat sudah sadar dan tengah memandangi lukisan. Hana kala itu ketakutan karena ia melihat darah ada di mana-mana. Darah itu muncul dari lukisan yang ada, padahal Agus tak melihat ada apapun. Agus mengira istrinya tengah demam. Ia menjelaskan tak ada darah dan hanya ada sedikit keretakan di jahitan leher dalam lukisan itu. Hana justru ketakutan ketika Agus menjelaskan tentang keadaan lukisan itu. Tiba-tiba Hana histeris memberitahu jika mereka berdiri di atas darah. Agus sama sekali tak melihat ada darah seperti yang istrinya katakan. Karena terus-terusan berteriak, Agus pun menampar istrinya hingga terjatuh di atas ranjang. Hana pun bersedih karena suaminya berbuat kasar. Agus merasa kesal karena Hana terus-terusan mengacau dan lukisan itu saja yang jadi perhatiannya selama ini. Ia akan membakar lukisan itu daripada menjadi sumber petaka rumah tangga. Hana pun meminta maaf dan ia mengaku tak tahu apa yang terjadi pada dirinya akhir-akhir ini. Terlebih semenjak pindah rumah, ia merasa sangat lemas. Agus meminta Hana untuk istirahat agar keadaan menjadi baik untuk anak mereka. Malam harinya, potongan pohon dibakar. Agus menanyakan kenapa tak ada orang kampung yang mengambil dan digunakan sebagai kayu bakar. Madrais memberitahu jika warga lebih suka membeli kayu bakar di pasar. Salah satu murid Agus yang bernama Sujatmiko ikut membakar kayu itu. Ia menenangkan jika lama-kelamaan kayu juga akan habis jika dibakar. Agus menanyakan ayah Sujatmiko yang tak kelihatan ronda. Jatmiko menjelaskan jika ayahnya sakit dan ia yang gantian untuk beronda. Dari dalam rumah, Hana berteriak kepanasan. Agus yang mendengar teriakan itu bergegas menghampiri istrinya yang berada di dalam kamar. Hana meminta untuk mematikan api yang membakar kayu beringin itu. Agus langsung berteriak untuk mematikan api karena istrinya kepanasan. Madrais meminta warga untuk mematikan api karena asapnya masuk ke dalam rumah. Agus yang kembali ke dalam tak mendapat istrinya berada di atas ranjang. Ternyata Hana menceburkan diri ke dalam bak mandi karena ia merasa sangat kepanasan. Agus menenangkan istrinya dan membawa Hana masuk ke dalam kamar. Jendela yang terbuka ia tutup kembali. Hana tiba-tiba meminta untuk mematikan lampu. Tanpa pikir panjang, Hana langsung menggerayangi si Agus. Sementara itu, warga yang melakukan ronda kembali ke pos kampling. Agus yang keluar dari kamar melihat ada pria yang masuk ke dalam rumahnya. Pria itu langsung menuju ke atas ranjang dan menggerayangi Hana. Hana yang tersadar langsung menusuk perut dari pria itu.
Agus yang tak terima pun bergelut dengan pria itu, namun kalah. Hana yang melihat suaminya tak berdaya langsung mengambil parang dan menusuk perut pria itu hingga mati. Hana kini menjadi histeris. Agus berusaha menenangkan istrinya. Ia menyeret tubuh pria itu untuk dikubur di belakang rumah. Ketika Agus memadatkan tanah itu, tiba-tiba ia terseret masuk ke dalam tanah. Hana yang panik lari ketakutan masuk ke dalam rumah. Agus terus terseret masuk ke dalam tanah, namun apa yang ia alami hanyalah sebuah mimpi yang mengerikan. Bangun mas, ucap mas. Hana membangunkan suaminya dan meminta Agus untuk berdoa. Agus menceritakan jika ia mengalami mimpi tenggelam di sebuah lubang yang menjijikan. Lukisan yang sedianya hendak dibuang kini sudah bertengger di ruang tengah. Pagi harinya, Agus yang sedang sarapan mulai merasakan ada yang tak beres dengan rumah yang ia beli. Ia tak percaya dengan tahayul dan menebak jika ventilasi rumah yang tak bagus menjadi penyebab dari rumah terasa angker. Hana meminta suaminya untuk segera berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, Agus dihentikan oleh polisi Susilo. Susilo memberitahu jika kerangka yang ditemukan di depan rumah Agus adalah kerangka dari seorang wanita dan terdapat tanda-tanda pembunuhan. Polisi masih meneliti kerangka itu di laboratorium. Agus pun meminta maaf karena ia tak bisa banyak membantu. Ia juga tak berniat untuk mencari keberadaan dari pria bernama Yunan. Susilo pun memaklumi hal itu karena tak menyangka kejadiannya menjadi berkembang seperti itu. Sore harinya, Agus menceritakan pada Hana tentang tengkorak yang ditemukan di halaman depan. Hana terlihat tak peduli karena itu bukan urusan mereka. Agus menanyakan apakah Hana tidak takut memajang lukisan itu. Siapa tahu wanita yang mati adalah wanita yang ada di dalam lukisan itu. Hana menjelaskan jika lukisan itu merupakan benda mati dan tidak akan bangkit untuk membalaskan dendam. Agus setuju dengan perkataan istrinya. Namun ia menanyakan tentang balas dendam yang dimaksud. Hana memberitahu jika orang yang mati penasaran pasti arwahnya akan membalaskan dendam. Tiba-tiba Hana bertingkah aneh dan meminta Agus untuk tidak membahas permasalahan itu karena ia muak. Ia pergi dan berniat untuk mandi. Hana yang masuk ke dalam kamar mandi tiba-tiba. Agus yang mendengar teriakan istrinya bergegas mengetuk pintu. Hana meringkuk ketakutan dan mengatakan jika di dalam bak mandi berisi banyak darah. Agus yang memeriksa tak menemukan ada benda apapun. Hana terus berteriak jika di dalam kamar mandi itu ada mayat. Agus menenangkan istrinya jika tak ada mayat di sana dan hanya ada handuk. Hana pun komplain dan meminta untuk mengganti lantai kamar mandi karena licin. Agus menenangkan istrinya dan memberitahu jika ia akan membongkarnya esok hari. Hana kembali memandangi lukisan itu dan membuat Agus kesal. Ia menggendong istrinya masuk ke dalam kamar. Belum sempat melangkah, Hana tiba-tiba mengamuk tak jelas. Ia tak terima jika dihalangi untuk mengamati lukisan itu. Agus mengingatkan Hana untuk lebih mementingkan keluarga daripada terus-terusan memandangi lukisan itu. Hana semakin kesal dan tak karuan. Ia bahkan mencakar Agus hingga berdarah. Bakar kalau berani. Hana bahkan mengancam akan membunuh Agus jika berani membakar lukisan itu. Menyadari ada yang tak beres, Agus kembali menampar Hana untuk menyadarkannya. Mereka pun bergegas kembali ke dalam kamar. Pagi harinya Agus membongkar lantai kamar mandi itu. Ia menebak jika mungkin ada harta karun yang tersembunyi di sana. Mereka bisa kaya jika menemukan harta itu. Hana pun pergi membuatkan kopi untuk suaminya. Agus yang kembali bekerja terkejut karena bukan harta yang ditemukan melainkan tengkorak manusia. Hana yang membawa kopi terkejut ketika melihat ada tengkorak di dalam kamar mandi. Agus mengajak istrinya untuk keluar dari kamar mandi. Ia merasa jika tengkorak itu merupakan korban pembunuhan sama seperti tengkorak yang ada di bawah pohon beringin. Ketika Agus berniat untuk melapor temuannya itu ke polisi, Hana melarang. Ia tak mau rumah mereka didatangi banyak orang. Terlebih orang-orang itu akan memberikan komentar negatif dan mengganggu kehidupan mereka. Hana meminta Agus untuk kembali menguburnya dan melapisinya dengan semen. Agus mulai merasa aneh dengan peringai dari istrinya. Karena tak ada pilihan, Agus pun menuruti perkataan Hana. Ia menggerutu dan menyesal karena membeli rumah terkutuk. Siang harinya, Jatmiko jalan dengan pacarnya Ningrum. Mereka berhenti di depan rumah Agus di mana Hana berdiri di sana. Hana menatap wajah dari Sujatmiko dengan wajah yang pucat pasi. Malam harinya Agus mencoba menelaah temuan dari kejadian mengerikan yang ia alami.
Ia meyakini jika mayat yang ada di bawah pohon beringin ada hubungannya dengan mayat yang ada di dalam kamar. Agus merasa kasihan dengan istrinya karena pikirannya terus terganggu. Ketika tengah malam, Agus yang mengantuk bergegas kembali ke tempat tidur. Hana yang lelap dalam tidur samar-samar mendengar pertengkaran pria dan wanita. Ia bangun dan melihat kejadian masa lalu. Kala itu Juarsih dan Yunan akhirnya menikah. Juarsih menuduh Yunan sebagai otak dari perampok dan memperkosanya agar ia mau menikah dengan Yunan. Yunan menolak tuduhan dari istrinya itu. Ia mengaku jika selama ini dirinya tulus mencintai Juarsih, terlebih ia selama ini telah tutup mulut atas apa yang dilakukan Juarsih pada Soma dan Ulun. Juarsih terus menuduh Yunan sebagai otak perampok dan memperkosanya. Yunan kala itu mengaku takut dengan Ulun dan Soma karena tak sanggup menandingi kekuatan mereka. Juarsih yang kesal berniat untuk membunuh Yunan. Sayangnya justru Juarsih lah yang mati. Yunan membawa Juarsih yang sekarat menuju ke bawah pohon beringin. Hana yang melihat kejadian masa lalu itu mendekati Juarsih. Wanita yang tengah sekarat itu meminta Hana untuk membalaskan dendamnya. Hana menanyakan kenapa harus ia yang melakukannya. Juarsih memberitahu jika Hana sama seperti dirinya, yaitu tengah mengandung seorang anak. Hana pun setuju dan mengambil pisau di dapur. Ketika ia hendak menusuk tubuh Agus, Hana terbangun dari mimpinya karena ada seekor kucing yang melompat di atas tubuhnya. Hana yang ketakutan langsung memeluk Agus. Hari berikutnya ketika sekolah sudah bubar, Ningrum diantar pulang oleh Jatmiko menggunakan motornya. Ketika sampai rumah, ayah Ningrum langsung meminta anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Ia tak menyukai anaknya jalan dengan Jatmiko yang merupakan keturunan dari pemerkosa. Agus kala itu mendatangi Pak Hanafi dan menceritakan kegelisahannya yang selama ini ia rasakan. Hanafi hanya bisa memberi petuah pada Agus untuk meningkatkan ibadah yang selama ini telah ditinggalkan. Dengan sembahyang mereka bisa menguatkan batin dan menangkal pengaruh jahat. Agus mengerti dan ia menjelaskan jika dirinya sudah berusaha untuk sembahyang, namun istrinya masih sulit untuk melakukannya. Hanafi mengerti dan meminta Agus untuk mengajak pelan-pelan dalam menjalankan ibadah. Semua itu harus datang dari hati. Malam harinya, sosok Juarsih masuk ke dalam rumah dan mencari Hana. Juarsih menuturkan jika Hana adalah dirinya dan ia adalah Hana. Agus kala itu sholat isya sesuai dengan nasihat dari Pak Hanafi. Hana kala itu merasa kepanasan di depan lukisan Juarsih. Sosok Juarsih menuntut Hana untuk melakukan balas dendam. Agus yang selesai sholat mendatangi istrinya. Ia menanyakan kapan Hana akan mulai sholat. Hana yang sudah terpengaruh dengan Juarsih pun tak menanggapi serius omongan dari suaminya. Agus mengambil kopi di atas meja kerja dan masuk ke dalam kamar untuk tidur. Hana mematikan lampu dan pergi keluar. Ia mengamati Jatmiko dari luar rumah. Ayah Jatmiko melarang anaknya untuk mendekati Ningrum karena reputasinya tak baik sebagai keturunan dari pemerkosa. Jatmiko tak mengikuti perkataan ayahnya dan melenggang pergi begitu saja. Ketika Jatmiko mencari Ningrum, ayah Ningrum menolak anaknya untuk menemui Jatmiko. Pemuda itu kesal dan bergegas pergi sembari menggerutu. Saat Jatmiko pulang melewati tengah kebun, Hana muncul mengajak Jatmiko untuk mojok. Jatmiko tak menyadari jika sosok itu bukan Hana yang sebenarnya, melainkan Hana yang kerasukan Juarsih. Pagi harinya, Agus yang terbangun tak melihat keberadaan istrinya. Ia menemukan Hana yang tertidur di lantai ruang tengah. Hana kebingungan dengan apa yang terjadi. Agus bergegas wudhu karena ia sudah terlambat sholat subuh. Ia mengajak Hana untuk sholat, namun wanita itu masih menolak. Di sekolah sendiri, murid ramai berkumpul. Agus masuk ke dalam ruang guru dan menanyakan apa yang terjadi. Para guru memberitahu jika Jatmiko ditemukan meninggal di semak belukar. Agus bergegas melayat ke tempat muridnya Jatmiko. Agus yang pulang ke rumah disambut oleh Hana. Hana menanyakan siapa yang meninggal. Agus memberitahu jika yang meninggal adalah Jatmiko, muridnya yang bersemangat membakar kayu tempo hari. Meski dikenal sebagai mata keranjang dan urakan, namun menurut teman-temannya Jatmiko cukup baik dan tidak punya musuh. Menurut Pak Susilo, Jatmiko dibunuh oleh seorang wanita karena ditemukan celana dalam yang berenda. Dan Agus merasa jika mimpi itu mirip seperti dengan mimpinya tempo hari. Hana yang mendengar hal itu merasa ketakutan. Agus memberitahu jika kejadian sama persis namun korban berbeda. Agus ketakutan teringat dengan mimpi di mana ia melihat perampok masuk ke dalam rumah dan Hana membunuhnya. Agus semakin takut
dengan apa yang terjadi. Hana mendesak suaminya untuk menceritakan mimpinya itu. Agus menolak dan memberitahu jika Hana tak boleh mengetahuinya. Hana terus mendesak dan mengatakan jika mimpi itu tak akan mempengaruhinya. Agus pun akhirnya buka suara jika di dalam mimpinya Hanalah yang membunuh orang itu. Hana terkejut mendengar hal itu dan ia justru mengira jika dirinya lah yang membunuh Jatmiko. Agus menenangkan istrinya jika di dalam mimpi itu bukan Jatmiko, namun orang lain. Hana berharap jika mimpi itu bisa menjadi pertanda baik. Agus sendiri tak yakin dengan hal itu dan ia merasa jika itu merupakan sebuah pertanda buruk. Sementara itu di kantor polisi, mereka menemukan keanehan di mana tengkorak yang ditemukan di halaman rumah Agus muncul darah. Polisi mengira jika itu adalah darah ayam, namun Susilo menebak jika itu adalah darah manusia. Mereka harus mencari pemilik rumah sebenarnya yaitu Pak Yunan. Mereka harus melacak keberadaannya untuk menelusuri tengkorak siapa yang mereka temukan. Malam itu Pak Madrais berkeliling untuk mengecek orang yang sedang ronda. Ia memperingatkan warganya agar jangan lengah sehingga tak menimbulkan korban seperti Jatmiko. Sementara itu Juarsi kembali datang dan masuk ke dalam tubuh Hana. Kali ini calon korbannya adalah Pak RT. Hana melihat Madrais yang berkeliling kampung sendirian. Ia mengajak untuk bercocok tanam di dalam rumahnya. Ketika Madrais sudah siap, Hana langsung menusuknya berkali-kali. Agus yang mendengar keributan di dapur segera bangun dan mendapati istrinya sudah bersimbah darah. Selain itu, Madrais sudah mati terkapar di sana. Agus menarik Hana untuk segera menyingkir. Ia menyalahkan lukisan itu yang membuat hidup mereka semakin tak karuan. Agus menangis dan memberi gambaran buruk jika mereka akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Hana mengaku rela masuk penjara jika ia benar melakukannya. Namun Hana mengaku jika ia sama sekali tak merasa telah membunuh Madrais. Agus memeluk Hana dan mengajaknya untuk segera pergi. Ia meminta Hana untuk membersihkan diri. Agus pun menggali tanah di belakang rumah dan mengubur Madrais di sana. Sayangnya, Hana kembali terhipnotis oleh lukisan dari Juarsi. Ia memeluk lukisan itu dan mengaku tak mau pindah rumah. Agus yang mendengar teriakan istrinya kembali masuk ke dalam rumah. Hana yang kerasukan terus mengatakan jika ia tak ingin pindah rumah. Agus merebut lukisan itu hingga membuat Hana menyerangnya. Hana berusaha membunuh Agus dengan tirai kamar. Meski berhasil terlepas, Agus hanya bisa berdoa. Hana berhasil mengambil gunting dan terus menyerang Agus. Saat Agus tak berdaya, Yunan datang untuk menghentikan sosok Juarsi yang merasuki tubuh Hana. Yunan mengatakan jika Juarsi telah membunuh orang yang tak bersalah. Yang telah membunuh Juarsi adalah dirinya. Juarsi yang berada di tubuh Hana langsung menyerang Yunan. Agus mengambil berbagai benda untuk menyerang Juarsi, namun Yunan menghalangi karena itu adalah Hana yang kerasukan. Yunan meminta Agus untuk membacakan doa. Hansip dan salah satu warga yang mendengar keributan bergegas memanggil warga yang lain. Yunan meminta tasbih untuk dikalungkan ke leher Hana. Saat itu juga Hana mulai lemas dan tak sadarkan diri. Warga berbondong-bondong datang ke rumah Agus. Arwah Juarsi yang keluar dari tubuh Hana terus menyerang Yunan hingga keluar dari rumah. Hanafi kala itu datang dan meminta Agus untuk berdoa. Selain itu, kali ini Hana harus menguatkan iman agar roh jahat tersebut kalah. Sembari membaca doa, Hana menghancurkan lukisan yang menjadi sumber petaka. Juarsi masih terus menyerang Yunan hingga babak belur. Dengan mengucap basmalah, Hana membakar lukisan itu bersama dengan arwah Juarsi yang terbakar. Yunan berhasil selamat dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani hukuman. Agus dan Hana berhasil selamat dari teror Juarsi dan film pun berakhir. Tidak ada pesan-pesan hari ini dan hanya hati-hati saat membeli rumah murah. Siapa tahu ada Juarsi di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.